pada musim perdebatan kita kali ini, yaitu sebagai generasi Z, dewan ini akan menerapkan hustle culture. Adapun yang ingin saya definisikan terlebih dahulu, yaitu pertama mengenai hustle culture. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, hustle culture dapat diartikan sebagai standar di masyarakat yang menganggap bahwa hanya bisa mencapai sukses kalau benar-benar mendedikasikan hidup untuk pekerjaan dan bekerja keras-keras dan sesungguh-sungguhnya. Kemudian, adapun generasi Z yang kami maksud adalah masyarakat dari kelahiran 1998 hingga 2010. Adapun limitasi yang ingin kami berikan adalah masyarakat generasi Z dengan demografi umur antara 16 sampai 25 tahun. Nah, Dewan Juri yang terhormat, mengenai mosi perdebatan kita kali ini, adapun 4 badan argumen yang akan saya berikan mengapa kami sebagai tim pro sangat setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Seperti yang kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, bahwa hustle culture menekankan bahwa untuk kita itu selalu bekerja sekeras-kerasnya dan bekerja sesungguh-sungguhnya, yang dimana itu dimaksudkan bahwa dengan keadaan bekerja keras itu mendorong diri kita sendiri untuk selalu melampaui batas kemampuan kita, untuk selalu meningkatkan diri kita sendiri, sehingga itu artinya meningkatkan produktivitas. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, baru-baru ini kita baru selesai dari pasca pandemi, yang dimana pada saat pandemi itu produktivitas negara kita bisa dibilang menurun dikarenakan adanya perubahan pola kerja serta perubahan pola belajar, yang mulai dari work from home yang sehingga menciptakan produktivitas kita turun karena tidak perlu terlalu lagi yang namanya tepat waktu dikarenakan adanya pandemi ini. Kemudian, mengapa dengan penerapan hustle culture ini dapat memperbaiki yang namanya produktivitas kita? Karena dengan adanya hustle culture ini membuat kita semakin lebih fokus dan semakin lebih bersungguh-sungguh lagi dengan pekerjaan-pekerjaan serta pekerjaan kita. Kemudian, meningkatkan peluang karya. Seperti yang sudah saya jelaskan di argumen pertama saya, karena meningkatnya produktivitas kita ini tentu saja peluang karir kita akan semakin meningkat juga. Mengapa? Karena meningkatkan kualitas pekerjaan kita karena kita bersungguh-sungguh, serta meningkatkan kualitas pekerjaan kita juga karena kita bersungguh-sungguh pada saat kita bekerja. Nah, karena adanya peningkatan peluang karir ini tentu saja akan membuat masyarakat apalagi yang menerapkan hustle culture ini akan semakin cepat yang namanya kenaikan jabatan ataupun kenaikan gaji. Dengan adanya kenaikan dari peluang karir ini bisa meningkatkan juga yang namanya peningkatan penghasilan, yang dimana tentu saja semua masyarakat ini yang namanya penghasilannya besar. Oleh sebab itulah kami sebagai tim pro sangat setuju dengan penerapan hustle culture ini. Kemudian, poin argumen ketiga saya yaitu pengembangan keterampilan. Seperti yang kita ketahui dan seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, bahwa hustle culture membuat kita ingin bekerja sekeras-kerasnya, ingin kita bekerja sesungguh-sungguhnya, dan biasanya orang yang menerapkan hustle culture ini tidak akan pernah puas dengan dirinya sendiri, sehingga akan selalu terus mendorong dirinya meningkatkan kreativitasnya, meningkatkan tenaga kerjanya, sehingga mereka yang menggunakan hustle culture ini akan selalu mencari pengalaman baru, bisa itu mulai dari pekerjaan sehari-harinya, bisa itu dari kehidupan sehari-harinya, bisa juga mencari keterampilan-keterampilan baru dari internet ataupun belajar dari yang ada di sebelumnya. Oleh sebab itu, mengapa adanya hustle culture ini dapat meningkatkan pengembangan keterampilan, yang dimana itu sangat baik sekali, terutama pada masyarakat generasi Z. Kemudian yang keempat adalah etos kerja yang kuat. Hustle culture membuat kita mendapatkan yang namanya etos kerja yang kuat. Etos kerja yang kuat yang dimaksud di sini yaitu ketahanan, disiplin, dan dedikasi. Yang dimana semua hal ini sudah sangat melekat sekali dengan yang namanya hustle culture. Nah, kemudian tim pro mungkin saja mengatakan bahwa hal buruk dari hustle culture ini adalah adanya burnout atau adanya kelelahan mental ataupun fisik. Tetapi yang kami maksud di sini adalah hustle culture adalah bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan waktunya dan tetap fokus dan berdedikasi pada pekerjaannya dan melampaui kemampuannya sendiri tanpa menghindari dan tetap memperhatikan jam-jam istirahatnya. Oleh sebab itu, adapun mekanisme yang kami tawarkan adalah para pekerja Gen Z dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi hanya pada saat jam bekerjanya, sehingga tetapi tetap juga mematuhi jam-jam pulang dan istirahat-istirahat, sehingga dapat menghindari yang namanya burnout ataupun kelelahan mental dan kelelahan fisiknya. Sehingga seperti yang kita ketahui juga Dewan Juri terhormat, bahwa generasi Z pada masa ini masih pada masa-masa produktivitasnya, masih pada masa-masa kerjanya. Sehingga oleh sebab itulah mengapa penerapan hustle culture ini sangat penting diadakan untuk generasi Z, karena generasi Z lah ini disinilah masa depan masyarakat Indonesia dipertaruhkan. Karena sebab itulah dengan meningkatkan etos kerja serta produktivitas masyarakat generasi Z zaman sekarang, kita dapat memajukan Indonesia apalagi pada masa keemasannya yaitu 2045 menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itulah kami
sebagai tim pro sangat setuju sekali dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu sebagai generasi Z, Dewan ini akan menerapkan hustle culture. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk maju ke podium. Debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kesehatan di atas segala-galanya. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini pada akhirnya siapa yang mampu membuktikan kepada kita semua negara akan maju dan sejahtera pada akhirnya, dan dari penerapan hustle culture atau bukan dari penerapan hustle culture. Dewan juri yang terhormat respon pihak dari posisi. Pertama, mereka mengamini bahwa generasi Z, mereka mengamini bahwa umur 16 hingga melimitasi bahwa umur 16 hingga 25 tahun. Namun itulah Dewan juri yang terhormat, kami sama sekali tidak mengerti akan mengetahui bahwa umur 16 hingga 25 tahun ini mereka sudah bekerja atau tidak. Dewan juri yang terhormat. Kedua, mereka mengatakan bahwa penerapan hustle culture dapat meningkatkan produktivitas karena mereka bersungguh-sungguh dengan produktivitas pekerja mereka. Kami mengambil akan hal itu, tapi Dewan juri yang terhormat, satu, mereka sangat lupa bagaimana pada akhirnya kesehatan mental pada akhirnya mereka akan terlibat. Dua, kamu lupa bahwa hal penerapan hustle culture ini bertolak belakang dengan bagaimana penerapan negara yang ada di Indonesia, yaitu budaya humanis, di mana pada budaya humanis ini menerapkan bagaimana mereka dapat bekerja sama dengan kolaborasi antar teman mereka misalnya, dan di mana ada kerjasama seiring dengan nilai-nilai Pancasila misalnya. Atau tiga, mereka mengatakan bahwa penerapan hustle culture contohnya mengatur waktu kerja mereka. Bukankah hustle culture adalah penerapan gila kerja, di mana pada akhirnya mau tidak mau kamu akan kerja, sakit tidak sakit kamu akan kerja pada akhirnya. Dewan juri yang terhormat, mari melihat, kamu mau Gen Z menerapkan hustle culture seakan-akan kamu mau menambah tekanan lagi pada Gen Z. Dewan juri yang terhormat sadari Gen Z lagi mengenal diri mereka pada akhirnya, bagaimana mereka mampu mengetahui bagaimana diri mereka ini akan cemas misalnya. Dewan juri yang terhormat, atau lihat bagaimana secara global meningkatnya kesadaran tentang masalah kesehatan mental di kalangan Gen Z. Tetapi angka prevalensi masalah kesehatan lagi pada akhirnya terus menerus ketika hustle culture ini kamu ingin terapkan, bukan? Atau dua, yakinlah Dewan juri yang terhormat, hustle culture tidak dapat untuk diterapkan pada Gen Z. Mengapa? Satu, Indonesia merupakan negara humanis seperti yang saya katakan tadi, bahwa Indonesia ini merupakan negara humanis bagaimana mereka mampu bekerja sama dengan teman sebaya mereka, tidak seperti hustle culture mereka akan fokus dengan diri mereka sendiri misalnya. Atau dua, Gen Z lebih sadar dengan bagaimana pada akhirnya mereka tahu terkait kondisi kesehatan mental mereka, pun pada akhirnya keseimbangan hidup yang lebih dihargai, di mana Gen Z ini dapat melengkapi terkait hal ini. Atau tiga, ketika pada akhirnya kita ingin negara maju, yakinlah Dewan juri yang terhormat, perkembangan negara maju tidak hanya dari bagaimana pada akhirnya kamu menerapkan hustle culture, pada akhirnya bagaimana kamu akan bilang kerja, pada akhirnya negara juga akan maju ketika kamu akan berkolaborasi dengan teman kamu misalnya, bagaimana kamu dapat berkembang dengan teknologi, tidak seperti yang kamu katakan bahwa kamu akan bekerja dengan hustle culture dengan penerapan gila kerja. Atau lihat Dewan juri yang terhormat, argumentasi kami, yakinlah di dalam latar belakang hustle culture ini Gen Z yang lebih mengutamakan pengalaman hidup seperti perjalanan, hobi, atau waktu bersama teman atau keluarga daripada sekedar mengejar kesetaraan finansial. Dewan juri, kami percaya bahwa hal ini baik, tapi satu, peningkatan risiko kesehatan mental yang terjadi ketika ingin menerapkan hustle culture. Menurut survei dari penelitian psikologi Asia-Tank pada tahun 2022 mengatakan bahwa sekitar 91% dari generasi Z yang berusia 17 hingga 27 tahun mengalami gangguan kesehatan mental. Sehingga ketika kamu ingin menerapkan kesehatan hustle culture misalnya, itu artinya kamu ingin menerapkan terus meningkat, kesehatan mental itu akan terus meningkat di wilayah Indonesia. Atau dua, mari lihat ketidakseimbangan pada budaya yang dianut pada budaya Indonesia yang menganut negara humanis, di mana negara yang humanis ini beriringan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kamu sangat bertolak belakang pada akhir itu. Lalu mari lihat bagaimana urgensi mengapa pada akhirnya kami tidak menekankan penerapan hustle culture ini pada generasi Z. Satu, di dalam status quo Gen Z rentan terkena penyakit. Mengapa? Karena kesehatan mental Gen Z diakibatkan oleh tekanan sosial dan perkembangan teknologi saat ini. Maka dari itu penerapan hustle culture adanya menambah tekanan
akan menambah tekanan, bukan? Atau dua, ketika kamu menerapkan hal ini, maka kehidupan kerja dalam kehidupan pribadi jadi tidak seimbang pada akhirnya. Mengapa? Karena yakinlah di sisi kamu akan bilang kerja full seharian dari pagi hingga pagi, sehingga tidak adanya waktu kamu pada akhirnya dengan keluarga kamu, dengan teman-teman kamu, sehingga kamu sangat bertolak belakang dengan hal itu. Mari lihat Dewan Juri, mengapa pada akhirnya kamu kalah dalam mereka akan kalah pada perbedaan kali ini. Satu, ketika Genset tidak menerapkan hasil kultur, pada akhirnya mereka akan tetap bekerja dan mampu menyeimbangkan waktu mereka misalnya dengan keluarga mereka, dan mereka tetap mampu berkolaborasi dengan teknologi. Atau dua, mari lihat budaya negara Indonesia yang merupakan budaya humanis di berbagai kerjasama mereka misalnya dengan negara lain. Mari melihat pada akhirnya hasil kultur ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat terhadap kesuksesan mereka dan lain sebagainya. Mari lihat bagaimana di dalam dunia kami adanya dua faktor, yaitu Genset adalah pelajar, sehingga kami rasa pelajar sudah sangat stres di mana mereka akan mengatur waktu mereka untuk belajar, sehingga ketika kamu ingin Genset terus menerus misalnya menerus bekerja dan belajar, itu pada akhirnya akan membuat Genset semakin lemah pada akhirnya. Atau dua, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengakui bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan istirahat dan libur yang lebih memadai. Tapi ya, pasal 77 hingga 85 mengatur batas maksimal jam kerja, yakni 40 jam per minggu dengan ketentuan istirahat wajib yang ada di negara wilayah Indonesia sendiri. Mari lihat lebih buruk di sisi mereka, Dewan Juri. Mengapa? Karena kamu ingin menerapkan hasil kultur dan kamu ingin menerapkan hasil kultur dan misalnya kamu ingin bercermin dengan negara Jepang misalnya, di mana di negara Jepang telah menerapkan hasil kultur. Tapi Dewan Juri, mereka tidak boleh semerta-merta menyamakan negara Jepang dengan negara Indonesia. Mengapa? Pertama, negara Jepang itu merupakan negara yang berbeda bagaimana kualitasnya dengan negara Indonesia. Negara Jepang merupakan negara yang pada akhirnya mereka menerapkan budaya Honjo, sehingga ketika Indonesia juga menerapkan terkait budaya Honjo, di mana budaya Honjo ini merupakan keturunan dari nilai persentase yang ada di negara, keturunan nilai persentase perkawinan misalnya, sehingga itu akan memunculkan hal-hal yang baru, bukan? Atau lihat bagaimana hal ini akan melanggar ketentuan yang telah ada di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002. Kamu tidak boleh semerta-merta menyamakan negara seperti Jepang dan Indonesia seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika kamu hadir dengan statement dan mengatakan hal ini akan menerapkan gila kerja dan hal ini akan diterapkan di negara Jepang, tapi iya, kamu pada akhirnya tidak boleh semerta-merta menyamakan seperti hal itu yang pada akhirnya saya katakan tadi, pun pada akhirnya kita mau berkolaborasi dengan teknologi, bakal berada di kapal merah. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari Kontra. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara kedua dari tim Pro untuk maju ke podium. Argumentasi saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada seluruh berbicara, timekeeper, Dewan Juri yang terhormat, teman-teman sekalian, dan teman-teman dari kolega lawan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hafidha Nur Al-Fadli dari SMA Negeri 2 Makassar, selaku pembicara kedua dari tim Pro yang akan melanjutkan bangunan argumentasi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim kami. Namun, sebelum masuk pada bangunan argumentasi saya, izinkanlah saya untuk membidas sangat banyak sekali argumentasi dari tim lawan. Di antaranya yaitu mereka menyinggung tentang negara humanis, sehingga saat setiap coba bayangkan Dewan Juri yang terhormat, saat setiap individu fokus untuk tekun kepada bidangnya masing-masing, dan pada saat mereka berkolaborasi akan lebih enak jika kita berkolaborasi dengan orang yang tekun. Dewan Juri yang terhormat, bukankah lebih enak berkolaborasi dengan orang-orang yang sangat-sangat tekun atau sangat bekerja keras daripada orang yang apatis? Tentu lebih enak jika kita bekerja sama dengan orang yang bekerja keras dan kita juga bekerja keras. Bukankah hasil dari kolaborasi itu akan jauh lebih baik dihasilkannya, Dewan Juri yang terhormat? Lalu mereka juga menyinggung soal kami bertolak belakang dengan inilah, kami bertolak belakang dengan itulah, kami beginilah.
namun mereka tidak menjabarkan hal itu Dewan Juri yang terhormat. Mereka bahkan sama sekali tidak menjelaskan kami bertolak belakang akan hal apa itu Dewan Juri yang terhormat. Lalu mereka juga mengatakan bahwa akan banyak generasi Z itu selalu terjangkit penyakit atau akan banyak sekali penyakit yang muncul. Penyakit tersebut muncul karena tekanan yang mereka miliki. Tekanan dalam maksudnya apa Dewan Juri yang terhormat? Jika kita berhasil berkompetisi dengan seseorang, tentu saja tekanan tersebut akan hilang. Kenapa? Karena kita telah berhasil mencapai goals kita, yang dimana hal yang mereka takuti yaitu burnout akan hilang, kelelahan mental, capek, letih, lesu tersebut akan hilang karena kita telah berhasil mendapatkan impian kita dari penerapan tekun dan pekerja keras tersebut Dewan Juri yang terhormat. Dengan melampaui sisi zona nyaman kita harus berusaha untuk mencapai mimpi kita harus keluar dari zona nyaman kita, dan kita harus terus mengimprove diri kita untuk mencapai nilai-nilai atau impian yang kita inginkan Dewan Juri yang terhormat. Jika kita tidak melakukan hal tersebut, sama saja omong kosong Dewan Juri yang terhormat. Lalu mereka juga mengatakan bahwa budaya Jepang seperti ini dan seperti itu dan tidak pantas untuk diterapkan di Indonesia. Kita tidak langsung mengimplementasikannya Dewan Juri yang terhormat. Kita hanya bercermin baik-baiknya saja Dewan Juri yang terhormat. Kita ambil baiknya dan hilangkan sisi buruknya Dewan Juri yang terhormat. Kita tidak bodoh. Genzi itu tidak bodoh langsung menelan mentah-mentah informasi tentang Jepang yang sukses sekarang begini. Tapi kita juga memilah-milah Jepang bagian mananya saja yang baik-baik yang bisa kita ambil atau yang bisa kita implementasikan Dewan Juri yang terhormat. Lalu mereka juga mengatakan bahwa tekanan sosial dapat terjadi dikarenakan ketidakpercayaan pada diri sendiri. Dengan adanya penerapan hustle culture, mereka akan lebih memiliki kepercayaan diri dikarenakan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi Dewan Juri yang terhormat. Lalu Anda juga mengatakan bahwa kolaborasi, yang namanya kolaborasi membutuhkan relasi Dewan Juri yang terhormat, sehingga jika kita tercap oleh teman-teman kerja kita bahwa si ini itu adalah orang yang tekun dan lain-lain, nah relasi kita akan terbangun. Relasi jika kita memiliki sifat tekun dan rajin akan jauh lebih cepat terbangun karena kita berbeda dari yang lain yang malas-malasan, sehingga kita akan lebih bersinar sendiri karena kita merasa bahwa karena mereka semua berpikir bahwa si ini ternyata dia harusnya silakan. Dewan Juri yang terhormat dalam sistem kultur itu sendiri, yaitu kepentingan individualisme, yang dimana dia menciptakan demi menciptakan kepentingan dari diri sendiri. Ketika pada akhirnya mereka mengatakan bahwa kultur itu nantinya akan berkolaborasi, tidak akan tercipta di sisi mereka karena ini adalah kepentingan sendiri bukan kepentingan kelompok, sehingga humanis dalam Indonesia itu sama sekali tidak tercipta di sisi mereka. Baik, terima kasih interupsinya saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, kami boleh menjabarkan lebih lanjut tentang humanis Dewan Juri yang terhormat. Baiklah, jika Anda meminta itu, kami akan menjabarkannya sekarang. Dewan Juri yang terhormat, kami mengatakan bahwa sifat individualisme yang mereka maksud tidak akan tercipta pada saat perkelompok Dewan Juri yang terhormat. Mengapa tidak tercipta sifat individualisme? Karena Genzi itu bukan orang yang bodoh. Mereka juga berpikir Dewan Juri yang terhormat. Jika kita bercermin pada pelajar, kami pada saat mengerjakan tugas itu individualisme. Tapi pada saat kami mengerjakan tugas kelompok, kami juga memikirkan teman kelompok kami yang lain. Karena apa? Karena nilai individu kami juga tergabung dalam nilai kelompok Dewan Juri yang terhormat. Jadi pada saat individu kami itu tekun dan menerapkan sifat hustle culture, tentu saja pada saat kami berkelompok kami juga akan tekun dan menerapkan sifat hustle culture, dan sama sekali tidak menerapkan sikap individualis karena nilai kelompok yang namanya kelompok ya dinilai per kelompok bukan per individu Dewan Juri yang terhormat. Lalu baik Dewan Juri yang terhormat memasuki bangunan argumentasi kami, terdapat tiga bangunan argumentasi yang akan saya jabarkan. Di antaranya yang pertama yaitu etos kerja yang kuat. Membentuk etos kerja yang kuat seperti disiplin, ketahanan dan dedikasi adalah hal yang dapat berulang baik untuk Genzi yang digadang-gadang akan mewujudkan peradaban Indonesia maju. Coba bayangkan jika kita tidak memiliki etos kerja yang tinggi, sudah pasti Genzi akan kalah dalam persaingan Dewan Juri yang terhormat. Kita membutuhkan orang-orang atau generasi muda yang memiliki jiwa etos kerja yang tinggi, sehingga penerapan hustle culture akan terus-menerus memotivasi mereka untuk memiliki etos kerja yang kuat Dewan Juri yang terhormat. Lalu lalu jika Anda bertanya bagaimana efisiensi waktu yang kami tawarkan Dewan Juri yang terhormat, bagaimana cara kami untuk mempush
si Gen Z ini dalam penerapan hustle culture, yaitu dengan menerapkan efisiensi waktu, yang dimana pada saat kita kerja kita benar-benar tekun dan menerapkan hustle culture untuk bekerja, dan pada saat jam istirahat kita betul-betul istirahat, sehingga hal tersebut akan jauh lebih baik. Terus Anda juga mengatakan bagaimana jika mereka sakit dan mereka tetap dipaksa untuk kerja. Dewan tidak terhormat, beberapa startup di Indonesia menerapkan sistem jika memang karyawannya itu tidak dapat bekerja langsung di perusahaan, mereka dapat bekerja langsung saja di rumahnya jika memang betul-betul tidak mampu bangkit dan pergi ke tempat kerjanya. Lalu apakah itu efektif? Tentu saja efektif, Dewan Juri yang terhormat. Buktinya banyak sekali startup yang menerapkan hal tersebut kan. Lalu Anda juga mengatakan bahwa nanti mereka stres dan lain-lain. Ketahuilah saudari bahwa kita ini adalah individu manusia, bukan robot, sehingga kita bisa bercanda dengan teman-teman kantor kita. Nah, hal tersebut tidak akan membuat kita stres dan lain-lain. Dewan Juri yang terhormat. Lalu relasi aktif dan terlibat dalam pekerjaan dapat memberikan kesempatan untuk berjejaring dan berhubungan dengan orang lain, yang dimana orang-orang atau rekan-rekan yang melihat semangat dan kerja kita akan meningkatkan relasi kita. Dan jika sesama teman-teman kita bisa menerapkan hustle culture, tentu saja kita akan sama-sama enak dalam bekerja karena kita sama-sama rajin dan tekun. Bukan istilahnya ada satu yang rajin, satunya malas, kan tidak enak. Dewan Juri yang terhormat. Lalu pada poin ketiga, rasa penyampaian, motivasi dan inspirasi, lebih menghargai kerja keras dalam mencapai tujuan yang ditargetkan dan memanfaatkan waktu secara efisiensi. Justru saat pencapaian berhasil didapatkan, burnout atau kelelahan mental, capek, letih, lesu akan hilang. Dewan Juri yang terhormat, karena kita telah mencapai Untuk itu saya selaku tim Pro merasa bangga berdiri pada tim Pro pada musim perdebatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk maju ke podium. Baik, pidato oposisi dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, bos kita pada kali ini siapa yang dapat membuktikan kepada kita semua bahwa nantinya negara akan maju tanpa melibatkan atau mensengketakan dari masyarakatnya, dengan apakah dengan cara penerapan hustle culture itu sendiri atau bukan. Maka dari itu kami membawa atau menggiring Dewan Juri melihat bagaimana di dunia kami dan dapat membuktikan kepada Dewan Juri dan kepada kita semua, kami dapat membuktikan dan mereka kalah. Dewan Juri yang terhormat, sejauh ini bidasan terhadap argumentasi yang mereka bawakan. Pertama, juri mereka hadir dengan melimitasi pembahasan bahwa genset yang mereka maksud yaitu baru usia 16 sampai 25 tahun. Kami mengamini hal tersebut, tetapi mereka gagal mengkarakteristikkan bahwasannya apakah dari usia 16 sampai 25 tahun apakah dia bekerja atau masih belajar. Kalaupun ia masih belajar, apakah mereka akan menerapkan hustle culture yaitu bekerja? Kalaupun ia seorang pelajar lalu bekerja, ini akan terjadi eksploitasi anak di sisi mereka. Dewan Juri mereka sama sekali tidak menjelaskan kepada kita semua bahwa hustle culture yang mereka terapkan di sisi mereka apakah bekerja di perusahaan misalnya, ataukah dia bekerja dalam hal ini itu belajar dengan yang terhormat, sehingga kami sama sekali tidak mengetahui arah perdebatan kali ini. Mereka sangat alot dalam pembahasan ini. Kedua, mereka juga mengatakan sedari tadi bahwa budaya atau sistem humanis mereka tidak mengetahui dari sisi kami. Dewan Juri, budaya atau sistem humanis yang dianut oleh Indonesia yaitu sistem gotong royong, di mana bukan tugas individual demi menciptakan kepentingan diri sendiri. Mereka sudah tadi mengatakan bahwasanya ketika si A adalah orang yang menerapkan hustle culture, lalu si B menerapkan hustle culture lalu dikolaborasikan, itu akan bagus. Namun Dewan Juri terhormat, kalau kita memahami hustle culture itu sendiri ada kepentingan sendiri, di mana mereka ingin terlalu untuk dilihat berbeda dengan budaya humanis yang dimana ini sama-sama untuk maju bersama, berbeda dengan hustle culture yang dimana hanya dirinya sendiri dengan Juri terhormat. Ketiga, mereka juga nantinya akan menerapkan hustle culture yang dimana ia bercermin di budaya Jepang lalu mengambil hak baiknya saja. Mereka mengatakan seperti itu dalam Juri. Namun Juri mereka merupakan skenario terburuk yang mereka
mereka yang akan terjadi di sisi mereka dengan jujur terhormat. Kami mengamini ketika mereka ingin mengambil hal-hal baiknya, tetapi ketika dalam pelaksanaannya tentunya ada skenario terburuk. Mari lihat di budaya Jepang atau di negara Jepang yang dimana mereka berhasil menerapkan hustle culture, tapi mereka melupakan bagaimana budaya hidup itu terus meningkat. Pertama, yaitu tingkat perkawinan yang rendah. Yang kedua, yaitu tingkat kelahiran yang rendah, dan ketiga yaitu tingkat kematian. Sehingga ketika mereka menerapkan itu di Indonesia, tentu itu bukan pilihan, tapi itu adalah skenario terburuk Dewan Juri Terhormat. Mereka tidak memikirkan apa yang terjadi di negara nantinya. Lalu, pertama, mari bersama kita dunia oposisi. Pertama, mengapa pada akhirnya impian dari proposisi tidak dapat direalisasikan? A. Hustle culture tidak cocok dengan budaya dan hukum di timur, khususnya Indonesia yang menganut sistem humanistik. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem humanistik yang mengarah pada sosial. Satu, budaya kolektivitasme dan gotong royong. Indonesia seperti banyak negara di Asia Timur Tenggara memiliki budaya kolektivitas yang menekankan kebersamaan, hubungan sosial dan kerjasama dalam kelompok. Hal kultur yang itu individualistik bertentangan dengan nilai-nilai ini. Dalam budaya Indonesia, kesuksesan tidak hanya diukur dari bagaimana pencapaian individu, tetapi kesuksesan yaitu dilihat dari kolaborasi masyarakatnya dengan juri terhormat. Yang kedua, yaitu nilai humanisme. Indonesia memiliki humanis yang kuat, terutama melalui ajaran agama dan filosofis hidup seperti Pancasila. Mari lihat, hasil kultur sendiri mengorbankan kesehatan mental dan hubungan sosial demi pencapaian karir atau materi dan tidak sesuai dengan nilai kehidupan. Kalaupun iya, mereka membawakan bahwasanya nantinya mereka akan memanfaatkan dengan waktu efektif, ataukah mereka hadir dengan membawakan premis bahwa nantinya ketika selesai bekerja ya istirahat. Namun Dewan Juri Terhormat, hasil kultur adalah jiwa yang dimana tidak akan berhenti bekerja, yang dimana meskipun dia diberikan waktu istirahat, tetapi jiwa adalah ingin terus bekerja, sehingga ini adalah masa persaingan, sehingga waktu istirahat yang mereka dan bidangkan itu tidak akan terjadi. Silakan. Bukannya pada saat saya berbicara tadi saya mengatakan bahwa hasil kultur yang ingin kita garis bawahi di sini adalah etos kerja ataupun bagaimana hasil kultur ini membuat kita sebagai masyarakat itu sangat bersungguh-sungguh dan melampaui kemampuan kita, bukan hanya meng-highlight individualismenya saja. Dewan Juri Terhormat pengembangan keterampilan atau etos kerja bukan dilihat dari penerapan hustle culture. Banyak kok hal lain yang bisa kita terapkan ketika ingin melihat generasi Z ini mempunyai keterampilan ataukah etos kerja. Yang pertama, itu kita lihat dari bagaimana Gen Z itu pengembangan kreativitasnya dilihat dari waktu fleksibel. Misalnya dia bermain game Dewan Juri Terhormat, namun mereka tetap maju ke kancah dunia, sehingga ini akan mengharumkan nama negara Dewan Juri Terhormat. Kita tidak melihat apakah mereka bersungguh-sungguh bekerja ataukah kita melihat ketika dia terus-terusan bekerja apakah ini akan berdampak pada negara. Itu selamanya tidak akan terjadi. Bisa jadi ketika ia terus bekerja sehingga prinsip dari produktivitas itu akan hilang dengan sendirinya. Mari lihat di poin ketiga, hasil culture tidak cocok di Gen Z. Mengapa? Keseimbangan hidup yang lebih dihargai. Generasi Z hidup dengan perkembangan teknologi yang dimana tentunya mereka memikirkan kapan waktu yang mereka cocok untuk bekerja dan kapan waktu cocok mereka untuk beristirahat. Sehingga ketika Gen Z mampu untuk melakukan hal tersebut dengan keseimbangan, tentunya ini kita berikan fasilitas kepada Gen Z dibandingkan mereka yang terus-terusan mengglorifikasikan bahwasanya Gen Z nantinya akan bekerja keras namun melupakan bagaimana kesehatan mental tersebut. Kedua Dewan Juri Terhormat, kesadaran dan kesehatan mental Gen Z itu sangat tinggi. Dewan Juri pada akhirnya tidak mau Gen Z tidak mau terjun ke dunia hustle culture karena mengingat mereka adalah seseorang yang jauh lebih peka terhadap kesehatan mental. Mereka tentunya memilih apakah ketika saya masuk ke hustle culture, tentunya ini akan merusak mental kami, sehingga tentunya Gen Z nantinya tidak akan terlibat di sisi mereka. Sehingga Dewan Juri Terhormat ketika mereka bercermin pada negara Korea Selatan ataupun Jepang, ini sama sekali tidak dapat dikreditkan. Lalu ketika mereka hadir dengan juga premis bahwa nanti akan ada waktu untuk istirahat nantinya, sehingga lambat laun generasi Z akan beradaptasi. Namun juri yang bilang adaptasi itu ada pada akhirnya bukan masalah yang hilang, malah ada penekanan, sehingga produktivitas dari di sisi mereka sama sekali tidak ada lagi artinya karena menganggap bahwa itu hanya dalam tekanan,
kedua dari tim kontra, selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk maju ke podium. Saya akan memulai argumentasi saya dalam 3, 2, dan 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dewan juri yang terhormat, mereka telah salah menilai argumentasi kami tentang makna hustle culture yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama saya dari tadi. Di sini hustle culture yang kami maksud adalah sikap bekerja yang bersungguh-sungguh dan melampaui kemampuannya. Tapi di sini kami maksudkan adalah keadaan bekerja keras dan mendorong diri sendiri untuk melampaui batas kemampuannya atau selalu meningkatkan diri dari kemampuannya tersebut. Dewan juri yang terhormat, sehingga hustle culture dari pihak mereka sama sekali bertentangan dengan hustle culture yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tadi dari pihak kami. Dewan juri yang terhormat, kemudian saya akan menyanggah tentang mereka yang membawa studi kasus tentang orang yang bermain game hingga mengharumkan nama Indonesia. Dewan juri yang terhormat, menurut saya, apakah orang yang bermain game itu terlihat santai? Tidak, mereka juga pasti akan bekerja keras. Bagaimana cara mereka dapat memenangkan game tersebut dan mereka akan terus bermain bahkan sampai menghilangkan waktu dari istirahat mereka sendiri. Sehingga apabila itu disambungkan dengan argumentasi dari pihak mereka, itu contoh kasusnya mereka bahkan sangat tidak relevan dan bahkan terkontradiksi dengan argumentasi dari pihak mereka sendiri. Dewan juri yang terhormat. Dewan juri yang terhormat, mereka mengatakan tentang kesehatan mental. Bukankah sedari tadi, bahkan dari pembicara pertama saya telah menyangkal itu sebelum bahkan kalian bawakan. Mengapa demikian? Karena pembicara pertama saya tadi mengatakan tentang apabila tim oposisi membawakan tentang kelelahan mental. Tetapi hustle culture sekali lagi yang kami maksud di sini adalah bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan waktu saat bekerja dengan sebaik-baiknya dan melampaui kemampuannya sendiri dengan tujuan memperbaiki diri. Dewan juri yang terhormat. Dewan juri yang terhormat, Dewan juri yang terhormat, maka masuk kepada beberapa argumentasi yang telah disinggung oleh pembicara kedua saya tadi, yaitu tentang rasa pencapaian, motivasi atau maupun inspirasi. Justru saat pencapaian berhasil didapatkan, burnout akan hilang, kelelahan mental, capek maupun letih itu akan hilang. Mengapa demikian? Hingga pada kasus terburuknya, jika hustle culture tidak diterapkan, semangat orang dalam mengejar mimpinya akan turun. Dan bagi mereka yang gagal, mereka tidak memaksimalkan kemampuannya. Dewan juri yang terhormat, mereka juga tadi mengatakan tentang hustle culture yang 16-25 tahun. Apakah mereka mengatakan tentang dari kami, apakah kita bahkan tidak mengetahui apakah 16-25 tahun itu sudah bekerja ataupun tidak? Dewan juri yang terhormat, hustle culture di sini tidak hanya menggarisbawahi proses saat bekerja. Dewan juri yang terhormat, umur 16 tahun seperti yang kita ketahui adalah umur yang dimana kita saat ini sedang menduduki bangku SMA, yang dimana kita otomatis belum bekerja dalam topik ini. Dewan juri yang terhormat, dan hustle culture yang telah disampaikan oleh pembicara satu, silahkan. Kalau menurut fakta, dengan psikis orang itu beda-beda. Walaupun kamu menghadirkan karakteristik 16-25 tahun, kamu tidak menyadari bahwa tiap orang memiliki psikis yang beda. Bisa saja saya lebih rentan terhadap kesehatan mental, sedangkan teman saya tidak. Bagaimana kamu menjalankan hal tersebut dan menerapkan budaya hustle culture ini? Dewan juri, hustle culture seperti yang kami paparkan tadi, rasa pencapaian itu. Dewan juri yang terhormat, bedakan saat orang menerapkan hustle culture pada diri mereka, sedangkan pada orang yang tidak menerapkan hustle culture pada diri mereka, tentu akan ada hasil yang berbeda yang mereka dapatkan. Bukankah hasil yang lebih baik maka akan didapatkan oleh orang yang menerapkan hustle culture pada diri mereka? Dewan juri yang terhormat, sehingga pernyataan dari mereka tidak bisa dikredit. Dewan juri yang terhormat, kami akan masuk kepada studi kasus dari musik kami kali ini, yaitu perusahaan atau pengusaha startup. Etos kerja yang baik, perusahaan atau pengusaha startup, mereka tentunya akan lebih membutuhkan usaha yang ekstra agar perusahaan mereka dapat terkenal. Dewan juri yang terhormat, kami mengambil contoh misalnya Tokopedia dan Gojek. Dewan juri yang terhormat, mereka merupakan salah satu pengusaha startup yang kita kenal saat ini. Dewan juri yang terhormat, etos kerja yang baik seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama hingga pembicara kedua dari tim kami, yaitu tentang ketahanan, dedikasi dan disiplin mereka. Dewan juri yang terhormat, ketiga hal inilah yang akan menggendong dan mendukung keberhasilan perusahaan baru itu. Dewan juri yang terhormat, dikarenakan perusahaan baru biasanya akan menghadapi banyak masalah, sehingga tanpa adanya tiga hal tersebut, Dewan juri yang terhormat, tentu saja perusahaan tidak akan meningkat. Dan Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, Gen Z memang dikenal sebagai generasi yang kompetitif. Dewan juri yang terhormat, dengan banyak orang yang turut melakukan segala macam hal baru, membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain seperti telah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Dewan juri yang terhormat, seperti yang
seperti yang kita lihat, wah dia sudah jadi seperti ini ya, wah dia sudah mendapat, wah dia sudah keterima kerja di situ ya. Nah, tekanan tersebutlah yang membuat kita untuk mencari identitas kita Dewan Juri yang terhormat di dunia pekerjaan maupun di dunia sekolah itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kita ambil studi kasus yang sedang relevan terjadi pada Gen Z yang saat ini, yaitu tentang penerapan kurikulum merdeka, yang dimana dalam satu hari itu mereka akan diberikan tugas seperti kita penerapan kurikulum merdeka itu dalam satu hari akan terdiri dari banyak mapel, dan apabila mereka menerapkan hustle culture yang di setiap harinya itu akan diberikan tugas, tentunya mereka akan berusaha memacu diri mereka agar menyelesaikan tugas itu. Tentunya itu akan berbeda dengan orang yang tidak menerapkan hustle culture Dewan Juri, dan itu akan dilihat pada hasil akhir dari proses pengumpulan tugas mereka Dewan Juri terhormat. Sehingga Dewan Juri terhormat, kami juga telah memberikan mekanisme yang dimana sedari tadi pihak oposisi menentang argumentasi kami, tetapi mereka tidak memberikan mekanisme. Dan apabila mekanisme itu muncul di pembicaraan ketiga mereka, maka hal itu adalah salah Dewan Juri terhormat, karena mekanisme yang mereka munculkan pada pembicaraan ketiga tidak dapat dikredit oleh kami, karena sebagai replacement speaker kami tidak diperbolehkan untuk membawa argumen baru, sehingga mereka harus memunculkan mekanisme mereka dari pembicara satu sedari tadi Dewan Juri terhormat, dan sedari tadi pembicara satu dan pembicara dua mereka tidak memberikan mekanisme yang relevan dengan musuh perdebatan kali ini Dewan Juri terhormat. Mereka mengkhawatirkan status quo, tetapi mereka tidak memberikan mekanisme tentang bagaimana cara mereka menghadapi status quo yang sedang berlangsung saat ini Dewan Juri terhormat, sehingga argumentasi dari sisi mereka sangatlah salah Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan pada sisi kami telah menekankan mekanisme yang akan kami terapkan yang sudah dibahas dari pembicara pertama kami, yaitu para pekerja Gen Z saat bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap mematuhi jam-jam pulang dan istirahat. Maksud hustle culture di sini adalah orang itu akan memaksimalkan kemampuan bekerja mereka pada saat jam bekerja Dewan Juri terhormat, dan akan memaksimalkan pula jam istirahat mereka apabila sudah masuk kepada jam istirahat. Sedangkan hustle culture dari sisi mereka adalah orang yang betul-betul tidak mengingat jam istirahat. Mereka hanya beranggapan bahwa hustle culture dari pihak mereka adalah orang yang betul-betul gila kerja sampai dari subuh sampai malam itu mereka hanya akan terus bekerja. Sehingga hal yang telah disampaikan oleh pembicara pertama saya sebagai pendudukan emosi kita kali ini Dewan Juri yang terhormat itu tidak dapat dikredit oleh mereka. Lalu Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu pihak program yang berhak memenangkan pertandingan kali ini, karena dari sisi mereka tidak memberikan mekanisme yang sama sekali tidak mereka tawarkan dari pembicara pertama hingga pembicara kedua, dan mereka selalu mengkhawatirkan tentang status quo, di mana seharusnya ketika kalian mengkhawatirkan status quo kalian akan memberikan sebuah mekanisme yang akan mengatasi status quo tersebut Dewan Juri, sehingga kami bangga berdiri sebagai tim sebagai tim proposisi pada perdebatan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk maju ke podium. Bisa diperbesar waktu, bisa diperbesar. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Kamu mau menerapkan hasil kultur ini, tetapi kamu tidak melihat bagaimana dampak terakhir atau dampak buruk yang akan ditimbulkan. Mari lihat respon kami selaku tim oposisi terhadap tim proposisi 1. Mereka mengatakan dengan menetapkan etos kerja, mereka akan lebih fokus. Tapi lihat, mereka menyebutkan pun dengan ketahanan, disiplin, dan dedikasi. Tapi lihat, ini akan berujung pada dampak negatif pada akhirnya. Mengapa? Karena satu, ketahanan yang mereka maksud ujung-ujungnya akan berdampak pada psikis setiap orang. Dewan Juri yang terhormat, mari lihat data dari sisi psikologi yang menunjukkan bahwa generasi Z lebih rentan terhadap penyakit mental. Sehingga untuk apa mereka menerapkan hasil kultur ini ketika ujung-ujungnya generasi Z yang akan menderita pada akhirnya. Atau dua, di sisi mereka menyebutkan bagaimana pengembangan keterampilan akan terus berkembang. Tapi lihat Dewan Juri terhormat, kita paham ketika status quo menunjukkan kita akan dipenuhi dengan dunia teknologi. Tapi lihat bagaimana ketika mereka menyampaikan atau bahkan mereka tidak memikirkan bagaimana dampak atau bahkan kesehatan mental dari si anak atau generasi Z yang mereka maksud dengan kisaran 16 tahun misalnya atau 17 tahun akan terus menjadi Dewan Juri terhormat. Sadari generasi Z telah terbebani dengan banyaknya tugas dengan adanya penerapan kurikulum merdeka. Bagaimana di sisi mereka hadir dengan menerapkan budaya ini yang pastinya akan terus memperburuk keadaan. Atau tiga, di sisi mereka menyebutkan bagaimana ini akan menjadi lebih baik dengan berkolaborasi. Tapi sadar Dewan Juri terhormat, hasil kultur ini bersifat individualis, sehingga di sisi kamu ketika kamu ingin menerapkan hasil kultur ini pasti lama-lama sifat individualis tersebut akan muncul, malah bukannya sifat berkelompok. Atau empat, Dewan Juri terhormat, di sisi mereka menyebutkan bahwa masyarakat bisa saja menggunakan waktu istirahat mereka. Kalau mereka membatasi hal tersebut, tapi lihat bagaimana masyarakat yang menggunakan waktu
tidak akan memiliki waktu istirahat atau bahkan waktu istirahat tersebut digunakan untuk bekerja pada akhirnya. Atau 5, di sisi mereka menyebutkan bahwasanya mereka tidak akan memiliki tekanan karena akan tercapai ketika mereka akan mencapai tujuan atau bahkan goals mereka. Tapi lihat, ketika kamu ingin mencapai suatu tujuan tetapi kamu sendiri sakit, kamu sendiri menderita kesehatan mental, apakah yang akan kamu bangga terhadap hal itu? Untuk apa kamu bangga ketika kamu berhasil sedangkan kesehatan kamu itu sendiri terganggu? Atau 6, Dewan Jurat Terhormat, di sisi mereka mengatakan kita memang akan keluar dari zona nyaman. Tapi lihat bagaimana mungkin ketika mereka keluar dari zona nyaman dengan tidak memikirkan kesehatan mental ini, Dewan Jurat Terhormat. Silahkan. Dari tadi kalian mengatakan tentang kesehatan mental Dewan Jurat Terhormat, ketahuilah apabila kita tidak menerapkan hasil kultur pada diri kita, bukankah rasa yang kita rasakan ketika kita tidak mencapai hasil tersebut malah akan membuat kita malah stres dan membuat diri kita tidak berguna kalau tidak dapat mendapatkan hasil yang telah kita iming-imingkan selama ini dengan tidak menerapkan hasil kultur pada diri kita sendiri. Bagaimana cara kalian mengatasi tentang kesehatan mental tersebut apabila orang yang tidak mendapatkan hasil dari yang mereka idam-idamkan itu tidak terpenuhi? Sekian Dewan Jurat Terhormat, ketika kamu tidak menerapkan generasi, ketika kamu tidak menerapkan hasil kultur ini, pastinya di sisi kami tidak akan tercipta namanya sakit mental. Sedangkan di sisi mereka harus mendengarkan lebih jelas atau mereka menutup fakta dengan adanya generasi setelah yang lebih rentan menghadapi atau terkena penyakit mental. Bagaimana mungkin mereka ingin menetapkan hasil kultur ini sedangkan mereka sendiri bisa saja lama kelamaan atau jangka panjang yang menyebabkan kamu menderita sakit mental itu sendiri. Lanjut, Dewan Jurat Terhormat, poin ke-7, ketika mereka mengatakan keluar dari zona nyaman, kita memang mengamini hal tersebut. Tetapi kita tidak perlu menerapkan hasil kultur ini karena mari kita lihat walaupun di negara Jepang telah menerapkan hal ini dan terbukti baik, tapi lihat dampak buruk yang terjadi. Yang pertama, di sana tingkat depresi terus meningkat. Bagaimana mungkin ketika kamu pun mengatakan kamu akan mengambil sisi positif sedangkan membuat sisi negatif? Tapi lihat, ketika kamu menerapkan ini, ketika kamu memproses hal ini, kamu akan mendapatkan dampak buruk dari hal itu sendiri dengan melalui negara Jepang itu pun sendiri. Mari lihat poin ke-8, silahkan. Dewan Jurat Terhormat, mereka menghayal Jepang yang turun populasinya dan meningkat angka kematiannya, sedangkan mereka tidak menghayal bahwa Cina juga yang menerapkan hasil kultur juga populasinya tetap banyak. Dewan Jurat Terhormat, itu berarti mereka tidak dapat dikredit. Dewan Jurat Terhormat, Lihat, hasil kultur ini bermula dari negara Jepang. Kenapa kamu tiba-tiba mengambil negara Cina sedangkan pembicara 1 bahkan pembicara 3 kamu tidak menyebutkan negara apa yang kamu maksud dan negara apa yang kalian maksudkan dengan hasil kultur ini? Mengapa kamu tiba-tiba hadir dengan negara Cina sehingga itu pun tidak dapat dikredit pada akhirnya? Lanjut, Dewan Jurat Terhormat, poin ke-8, di sisi mereka mengatakan bahwa ini akan melampaui kemampuan kita dengan mendefinisikan hasil kultur itu sendiri. Mari lihat, ketika kamu ingin melampaui batas, kamu tidak akan memiliki waktu bersama teman kamu tidak akan memiliki waktu bersama keluarga kamu untuk bahkan istirahat. Kamu akan terus menggunakan waktu kamu untuk terus bekerja atau bahkan belajar pada akhirnya. Mari masuki ranah argumentasi Dewan Jurat Terhormat. Mengapa pada akhirnya generasi saya tidak perlu menerapkan hasil kultur? 1, mari lihat dampak hasil kultur terhadap kesehatan mental itu sendiri. Atau 2, hasil kultur akan merusak keseimbangan hidup. Atau 3, hasil kultur tidak selalu berujung pada produktivitas jangka panjangnya. Dewan Jurat Terhormat, mari kita bahas satu persatu. 1, apa yang akan timbul ketika dampak hasil kultur ini terhadap kesehatan mental? 1, mereka memberikan tekanan untuk selalu produktif tanpa henti dan memicu sukses dan terlalu memicu stres secara kronis. Dewan Jurat Terhormat, atau tidak, mereka akan menimbulkan kecemasan bahkan tingkat depresi yang terus meningkat. Oke, ketika kamu ingin menerapkan hasil kultur ini, tapi kamu lihat dampak buruk yang bahkan akan sangat besar untuk terjadi, yaitu depresi akan terus meningkat di sisi kamu. Kamu harus memberikan solusi yang lebih solutif. Bagaimana kamu akan mengatasi depresi atau bahkan kesehatan mental ini yang telah dialami oleh generasi Z. Atau 2, generasi Z sudah menghadapi tantangan besar dalam dunia yang serba cepat ini. Mereka terlalu terdoktrin ketika kamu harus cepat-cepat belajar, kamu harus cepat-cepat untuk bekerja, kamu harus dituntut memiliki pekerjaan yang bagus. Tapi lihat bagaimana ini akan berdampak buruk pada kesehatan mental. Dewan Jurat Terhormat, bisa saja dampak buruk ini atau depresi yang menyebabkan tingkat kematian bunuh diri pun meningkat pada akhirnya. Mari kita ambil contoh bahwasanya yang pernah terjadi di Silicon Valley yang merasakan tekanan untuk terus bekerja keras demi kesuksesan dan bagaimana mereka mengabaikan kesehatan fisik dan mental mereka demi mencapai target, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya bunuh diri yang lebih meningkat pada akhirnya. Atau masuki poin kedua Dewan Jurat Terhormat, yaitu hasil kultur merusak keseimbangan hidup. Sadari, ketika kamu menetapkan hasil kultur ini, pastinya yang pertama kamu akan hilang waktu untuk beristirahat. Atau 2, bagaimana kamu kehilangan waktu? Silahkan. Terima kasih. Bukannya dari pembicara 1 dan pembicara 2 mengatakan yang menggarisbawahi bahwa yang diambil dari hasil kultur ini adalah etos kerja yang baik dan bekerja sesungguhnya. Bukankah di etos kerja itu ada disiplin tapi mengatur waktu kerja, mengatur waktu istirahat, mengatur waktu sosialnya. Itu
Itu sudah dijelaskan dan dipaparkan juga oleh pembicara 1 dan pembicara 2 dari tim pro. Dewan Juri yang terhormat dari awal setelah membidas apa yang telah mereka sampaikan itu etos kerja. Jadi mari kita lanjut, yaitu poin kedua, hasil untuk merusak keseimbangan hidup. Mereka akan kehilangan waktu bersama keluarga mereka, atau bahkan kehilangan waktu untuk istirahat, atau bahkan bagaimana mereka akan kehilangan waktu dikarenakan kesibukan kerja terus menerus. Dewan Juri yang terhormat sadari, walaupun generasi Z pastinya akan lebih fokus bagaimana mereka akan meningkatkan kolaborasi dengan keluarga mereka, misalnya bagaimana mungkin tiba-tiba mereka langsung mau bekerja sedangkan mereka sendiri harus memikirkan bagaimana keluarga saya pada akhirnya. Poin yang ketiga, Dewan Juri yang terhormat, hasil kultur tidak akan selalu berujung pada produktivitas jangka panjang. Mari lihat, dalam jangka panjang ini akan menurunkan kreativitas dan kualitas dari generasi Z itu sendiri karena kelelahan. Mari kita mengambil contoh ketika kamu menerapkan, misalnya mengatakan bahwa generasi Z telah hidup dengan berdampingan dengan teknologi misalnya, sehingga ini akan menimbulkan kreativitas bahkan inovasi. Tapi lihat dampak yang akan terjadi, yaitu bagaimana ujung pada jangka panjangnya ini akan menurunkan kreativitas dan kualitas dari otak kerja si anak itu sendiri. Atau tidak, Dewan Juri terhormat, kembali lagi kami tegaskan atau poin B, apa yang terjadi jika generasi Z telah menerapkan budaya hasil kultur ini. Satu, tingkat depresi di sisi mereka akan terus meningkat karena ini akan sama halnya dengan budaya bonjok yang dimana bersifat individualis, sehingga di sisi mereka pun harus sadar atau harus menekankan negara apakah yang telah berhasil tanpa menimbulkan dampak-dampak buruk seperti negara Jepang misalnya, Dewan Juri terhormat, atau tidak negara Amerika Serikat pun yang banyak tingkat depresi bahkan berujung dengan bunuh diri misalnya, Dewan Juri terhormat, sehingga di sisi mereka tidak boleh menyamakan setiap psikis orang itu. Oke, saya bangga berada di pihak kontra. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan dari pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya kita berlangsung ke sesi replay speech, dan saya ingatkan lagi bahwa di replay speech tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Dan waktu yang diberikan untuk replay speech hanya 4 menit 20 detik. Saya persilakan kepada tim kontra atau pembicara dari speaker dan tim kontra untuk maju ke podium. Baik. Pidato kemenangan tim oposisi dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, sini telah kami memberikan pencerahan terhadap pemikiran tim proposisi yang sangat gelap. Pertama, juri perdebatan kali ini sangat alot. Mereka hadir membawakan karakteristik yang mengembang pada akhirnya. Lalu mereka hadir pada pembicara ketiga bahwa karakteristik mereka yang mereka maksud adalah Gen Z yang rentan usia 16-25 tahun, yaitu seorang pelajar. Kami tidak memahami dari perdebatan kali ini. Mereka sangat alot dan semua perdebatan kali ini sama sekali tidak pasti pada akhirnya. Yang kedua, argumentasi mereka telah terpatahkan sedari tadi. Mereka berangan-angan bahwasanya dengan adanya penerapan hasil kultur itu akan meningkatkan etos kerja, padahal kami hadir di dunia oposisi Dewan Juri meningkatkan etos kerja bukan hanya dengan hasil kultur. Kalau mereka menanyakan berarti mereka tidak mendengarkan sedari tadi. Ketiga, juri, kurangnya literasi membuat kita abu-abu akan fakta. Sedari tadi mereka tidak membawakan data fakta ataupun dari mereka bercermin pada negara apa. Mereka hadir sedari tadi tentang Jepang karena kita membawakan sedari tadi juga di Jepang. Sehingga perlu kita ketahui goals kita pada kali ini, perdebatan kali ini, siapakah yang dapat membuktikan pada kita semua bahwa nantinya negara akan maju karena generasi Z, tetapi tidak melupakan dari masyarakat atau kesejahteraan masyarakat. Namun mereka sama sekali tidak menjelaskan apakah hasil kultur itu cocok diterapkan di generasi Z atau tidak. Apakah hasil kultur itu akan menyejahterakan masyarakat pada akhirnya. Mereka hanya mengatakan ini akan meningkatkan etos kerja. Padahal etos kerja tersendiri bisa diterapkan, bisa dilakukan atau bisa meningkatkan tanpa adanya penerapan hasil kultur. Dewan Juri melihat dari perdebatan kali ini, kita sama sekali tidak dapat meng-highlight dari solusi mereka. Mereka sudah tadi mengatakan bahwa solusi mereka yaitu paling solutif. Namun Dewan Juri mereka sama sekali tidak membawakan data fakta yang dapat kita justifikasi dalam argumentasi mereka. Dia mengatakan bahwasanya kami hadir tidak membawakan mekanisme, padahal sedang tadi kita membawakan mekanisme yaitu peningkatan dari pekerja atau produktivitas dari Gen Z itu ada Dewan Juri terhormat. Ketika dia mempertanyakan kembali berarti mereka sama sekali tidak mendengarkan argumentasi sedang tadi. Dewan Juri terhormat, terima kasih dari tim proposisi hadir dengan mewarnai perdebatan kali ini dengan ketidaktahuan mereka akan perdebatan
perdebatan kali ini. Dewan juri, argumentasi yang telah disampaikan oleh saudaraku tim proposisi sangat indah. Namun argumentasi yang disampaikan oleh tim proposisi sangat indah. Namun ketika disandingkan dewan juri terhormat, argumentasi kami yang lebih indah. Sekian, dan kami bangga menjadi tim proposisi. Terima kasih kepada pembicara plus speaker dari tim kontra dan saya persilakan kepada pembicara plus speaker dari tim pro untuk maju ke podium. Pidato kemenangan saya akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita pada ujung perdebatan kita pada hari ini, yang dimana tim pro dan tim kontra telah memaparkan argumentasi terbaik mereka. Nah, dengan mosi kita hari ini, yaitu sebagai Gen Z, Dewan ini akan menerapkan hustle culture. Baiklah Dewan juri yang terhormat, dari sisi tim kontra mereka hadir dengan sistem humanis, gotong royong dan lain-lain. Namun Dewan juri yang terhormat, kami telah mengklirkan sistem humanis tersebut yang mereka maksud Dewan juri yang terhormat, yang dimana dengan penerapan hustle culture tidak akan menciptakan sistem individualis, sehingga gotong royong masih tetap dapat dilakukan Dewan juri yang terhormat. Lalu mereka juga hadir dengan mengatakan bahwa Jepang, kami hanya menyebutkan Jepang, padahal Dewan juri yang terhormat, kami sedari tadi telah memaparkan dan menyebutkan negara-negara mana saja yang kami maksud seperti Jepang, Cina, dan Amerika serta Korea Selatan, dan mereka juga mengatakan bahwa kami menyebutkan negara baru, sedangkan mereka juga menyebutkan negara baru yaitu Amerika. Dewan juri yang terhormat, sedangkan kami telah memaparkan semuanya dengan jelas dan dari pembicaraan 1 sampai 2 Dewan juri yang terhormat. Itu artinya mereka tidak mendengarkan Dewan juri yang terhormat. Mereka juga mengatakan kami abu-abu dalam menangkap status quo dan lain-lain. Kami tidak abu-abu Dewan juri yang terhormat. Perdebatan kami tidaklah hitam Dewan juri yang terhormat. Buktinya kami masih dapat mendengarkan apa yang mereka maksud dan kami juga dapat memaparkannya kembali. Itu artinya kami dapat mendengarkan semua argumentasi mereka dan argumentasi kami dari awal Dewan juri yang terhormat. Mereka juga mengkhawatirkan tentang psikis. Sedangkan sayangnya kami telah menanggulangi psikis tersebut Dewan juri yang terhormat. Dari pembicara 1 kami telah menanggulangi burnout tersebut sebelum mereka menyebutkannya Dewan juri yang terhormat. Itu berarti kami dapat menanggulangi masalah mental dan psikis yang mereka khawatirkan jauh sebelum mereka telah menyebutkannya. Itu artinya kami lebih jauh menguasai musik ini dan bahkan telah menanggulangi apa yang mereka takutkan Dewan juri yang terhormat. Mereka juga mengatakan bahwa hal tersebut memicu bunuh diri Dewan juri yang terhormat, namun faktanya lebih banyak yang bunuh diri karena kemiskinan, karena tidak tekun kerja, daripada dibandingkan dengan angka kematian karena etos kerja atau tekun kerja Dewan juri yang terhormat. Banyak sekali berita-berita yang memaparkan bahwa kematian akibat kemiskinan, yang dimana kemiskinan dilahirkan karena menurunnya etos kerja Dewan juri yang terhormat. Lalu mereka juga mengatakan bahwa tidak ada waktu berkumpul dengan keluarga. Dewan juri yang terhormat, jika kita menganut sistem hustle culture, bukankah keluarga mereka akan sejahtera karena karirnya akan baik Dewan juri yang terhormat? Kami hadir dengan mekanisme yang sangat jelas Dewan juri yang terhormat, yaitu para pekerja Gen Z saat bekerja dapat bekerja dengan sungguh-sungguh saat bekerja, tetapi tetap mematuhi jam-jam pulang dan istirahat Dewan juri yang terhormat. Kami juga telah menanggulangi kasus-kasus lebih dulu daripada mereka dan bahkan menyebutkannya jauh sebelum mereka telah menyebutkannya Dewan juri yang terhormat. Mereka mengkhawatirkan status quo saat ini, sedangkan mereka terlambat menjabarkan mekanisme mereka Dewan juri yang terhormat. Mereka juga mengatakan bahwa kami tidak menyebutkan negara-negara tersebut, padahal kami telah menyebutkannya Dewan juri yang terhormat. Mereka hanya membawa satu poin penting Dewan juri yang terhormat, yaitu penyakit mental, kesehatan mental, sedangkan kami telah menyelesaikan masalah kesehatan mental tersebut Dewan juri yang terhormat. Itu artinya kami lebih mampu menjabarkan argumentasi serta menyelesaikan permasalahan dari poin-poin yang mereka sebutkan Dewan juri yang terhormat. Untuk itu, saya selaku tim kontra, saya selaku tim pro merasa sangat bangga berdiri pada tim pro dan pantas dimenangkan pada mosi perdebatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan dari Practice Speaker tim pro dan ini menyatakan bahwa kegiatan perdebatan kali ini kita akhiri. Dan saya menginfokan bahwa perdebatan